Garcu Pleasure, Steven Lomi di sini. Nah, di video ini saya akan memberi benang merah yang dapat menghubungkan bahwa Kizaru adalah Dokter Vegapunk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Lomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada salah persepsi dan miss. Nah, jadi sebelum kita langsung masuk ke videonya, saya akan ngasih disclaimer dulu nih. Belum kalian para netizen budiman menghujat karena belum menonton video ini sampai beres. Dan tentu saja di sini saya tidak bilang 100% bahwa Kizaru adalah Vegapunk. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa fakta yang akhirnya dapat menghubungkan dan mendapatkan benang merah di antara mereka berdua. Jadi mungkin ini akan menjadi plot twist yang paling liar. Dan jika kalian suka dengan yang namanya teori liar, nah di sini akan saya berikan. Nah, kita tahu Kizaru adalah seorang admiral. Dia memakan buah iblis, yaitu Pika-Pika no Mi, yang dapat membuatnya menjadi manusia cahaya. Atau mungkin lebih tepatnya yaitu manusia dengan elemen cahaya. Tapi bukankah aneh, Kizaru bergerak dan bicara sangat lambat. Bahkan kita melihatnya di anime ini. Dia pun bahkan seringkali melakukan troll kepada orang-orang. Mungkin dari situ kalian akan bilang bahwa Kizaru tidak mungkin seorang karakter paling jenius di One Piece, yang katanya penemuannya bahkan sudah melewati 500 tahun ke depan. Nah, mari kita bahas mulai dari masa lalu Kizaru, tepatnya saat dia masih anak-anak. Oda bahkan sudah menggambar Kizaru kecil sebanyak 2 kali. Dan di kedua gambar tersebut terlihat Kizaru sedang belajar dan membawa buku, bahkan di udara yang dingin dan tanpa cahaya sama sekali. Karena di situ terlihat Kizaru sedang membaca buku menggunakan petromak. Saja kita sudah dapat melihat bahwa karakter Kizaru ini adalah seseorang atau anak yang sangat pintar. Dia rela membaca segitu banyak bukunya di tempat yang dalam posisi susah melihat, dapat kita katakan tanpa cahaya. Yang berarti mungkin dapat kita artikan bahwa Kizaru ini adalah seseorang yang sangat ambisius pada masa kecilnya. Atau dapat kita artikan lain bahwa dia adalah seseorang yang sangat pintar. Tapi kenapa dia berlagak seperti orang bodoh? Pasti itu semua ada penjelasannya. Jadi kalian bisa lihat bahwa di masa lalu Kizaru terlihat ada salju dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada Kizaru kecil dia tumbuh di pulau bersalju. Di manakah tempat bersalju ini? Di One Piece ini tidak cukup banyak tempat yang bersalju. Mungkin salah satu yang kita tahu adalah tempat di mana Franky dilempar oleh Kuma, yaitu Pulau Karakuri. Kita pun tahu Franky datang ke kampung halaman Vegapunk dan dia di sana masuk ke labnya yang berisi temuan-temuan luar biasa. Jadi mungkin bukan sebuah kebetulan bahwa Kizaru tumbuh di tempat bersalju, serta Vegapunk pun kampung halamannya di tempat bersalju, yaitu Karakuri. Pasti banyak dari kita pun beranggapan bahwa Vegapunk adalah orang tua yang pendek, yang mungkin seperti Albert Einstein, si manusia jenius. Tapi jika kalian melihat dari siluet yang ada berikan, kalian bisa lihat dia terlihat sangatlah tinggi dan mungkin dia masih muda, seperti Kizaru. Dan salah satu fakta lain juga yang mungkin sangat masuk akal, tahu Sentomaru, dia diperkenalkan sebagai bodyguard dari Vegapunk. Dan sudah sewajarnya bagi seorang bodyguard untuk berada di dekat orang yang dilindunginya kan. Ini saya juga yakin seorang bodyguard dari presiden atau mungkin dari selebriti apapun tidak akan meninggalkan dia untuk melindungi orang lain. Serta Sentomaru pun sangatlah dekat dengan Kizaru. Bahkan Sentomaru memanggil Kizaru dengan sebutan uncle atau paman. Berarti Sentomaru ini sudah sering sekali membantu Kizaru. Dan yang paling aneh, bagaimana seorang bodyguard sekaliber Vegapunk ini meninggalkannya dalam waktu yang lama. Kita tahu dia pergi ke Sabaody Archipelago dan melindungi Kizaru untuk waktu yang lama. Atau mungkin dapat kita artikan dia berada di sana bisa dikatakan sampai seharian. Buat apa bodyguard Vegapunk harus bersama Kizaru dalam waktu yang lama jika Kizaru ini bukanlah Vegapunk ini sendiri? Nah, sampai sini apakah kalian sudah cukup percaya bahwa Kizaru adalah Vegapunk? Jadi mari kita lanjut. Vegapunk adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece. Jadi saya percaya bahwa Kizaru bekerja menggunakan topeng. Dan hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui jati dirinya, yang mungkin Gorosei tahu tentangnya. Ini pun kita tahu, X-Drake yang diketahui sebagai anggota SWORD yang merupakan bagian dari Marine, dia pasti tahu banyak tentang Pacifista. Kita pun tahu Pacifista ini buatan dari Dr. Vegapunk. Dia membuat manusia robot yang diambil dengan bentuk Bartholomew Kuma. Kita pun tahu Pacifista buatan Vegapunk ini awalnya mempunyai laser yang persis seperti Kizaru kan. Bahkan dapat kita katakan bukanlah mirip, tetapi itu sudah seperti laser yang sama.
mungkin semoga sampai sini saya sudah cukup membuat kalian percaya bahwa Kizaru adalah Vegapunk. Apakah Kizaru ini pintar? Dan kenapa dia berakting layaknya orang bodoh? Terdapat dua karakter dengan kemampuan bertipe kecepatan seperti karakter di komik sebelah, yaitu Minato atau ayah Naruto dan juga Guy atau guru dari Rock Lee, mana mereka bekerja dengan keras untuk menjadi seseorang dengan kecepatan seperti itu. Dan karakter yang lain seperti Kizaru dan Flash, mereka dapat cepat kilat hanya dalam waktu 1 detik. Walaupun mungkin saya tidak tahu kalian lihat dari mungkin DC movie atau baca komiknya langsung. Tapi kalian pun harus tahu bahwa Flash ini dapat membaca buku dengan sangat cepat. Seperti mungkin 1 detik. Alasan kenapa Flash sangatlah pintar, karena kekuatannya mungkin sangat mirip dengan Kizaru atau bahkan Enel. Dengan logika ini, pasti Enel dapat membaca buku dengan cepat. Dan dia pun pasti sangatlah pintar. Dan jawabannya, ya benar sekali, Enel ini sangatlah pintar. Kalian ingat ketika Enel tidak tahu bahwa Luffy adalah karet? Karena di Pulau Langit atau mungkin di White White Sea tidak ada yang namanya karet. Namun dengan cepat dia mengubah tongkatnya menjadi tombak agar menjadi tajam dan dapat melukai Luffy. Di sini pun kita sudah mengetahui bahwa daya pikir dari Enel ini sangatlah cepat. Serta selain itu satu-satunya kapal yang dapat terbang di One Piece tanpa bantuan makhluk hidup. Seperti kapal atau markasnya Morgan adalah Maxim buatan Enel. Dia dapat membuatnya dengan memperkirakan energi listrik yang dia gunakan dari tubuhnya dapat menyalakan generator di kapal sehingga dia berhasil memutar turbin dan dapat terbang ke langit. Bahkan dia berhasil sampai ke bulan. Apakah kalian sudah terbayang sepintar apa Enel ini? Serta saya pun sudah berkata bahwa Vegapunk memiliki penemuan yang dikatakan sudah melewati teknologi masa kini hingga 500 tahun ke depan. One Piece ini mengambil tema di abad ke-16. Jika kita tambah sekitar 500 tahun dari abad ke-15 yang berarti memasuki ke abad 21 atau abad 20. Yaitu waktu di mana Neil Armstrong berhasil menginjakan kaki di bulan, sama persis seperti Enel. Mungkin perbedaannya adalah sumber daya, di mana Skypiea sangatlah minim, tidak seperti di daratan yaitu tempatnya Kizaru. Mungkin itulah alasan juga Enel tidak tahu apa itu karet. Nah, kita mengetahui Kizaru bisa membaca buku apapun di daratan. Nah, jadi karena itu Kizaru sudah sangat pintar dari usia muda. Apakah dapat kita katakan Kizaru sangatlah beruntung mendapatkan buah iblis yang luar biasa hebat dan yang dapat membantunya dalam mungkin kita dapat artikan semuanya? Tentu saja tidak. Kita pun tahu adanya ensiklopedi buah iblis seperti yang dibaca oleh Kurohige yang mencari buah Yami Yami no Mi dan Sanji yang mencari buah Suke Suke no Mi. Dia tahu apa yang dia inginkan dari katalog tersebut, sama seperti Kizaru. Di sebuah SBS ada yang bertanya, bagaimana buah iblis Luffy sudah berada di buku ensiklopedi sebelum Luffy memakannya? Karena kita mengetahui, Shanks berkata bahwa jika dia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, tubuhnya akan berubah menjadi karet. Dia tidak akan mengetahui hal tersebut tanpa ensiklopedi buah iblis. Dan Oda menjawabnya bahwa dia memberikan petunjuk. Vegapunk mengetahui bagaimana buah iblis ini dapat bekerja. Lalu bisa jadi Kizaru ini membaca katalog dan menginginkan Pika Pika no Mi agar dapat membaca buku dengan sangat cepat. Karena kita tahu dari kecil dia sudah sangat senang membaca. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kenapa dia bersikap seperti orang bodoh? Nah, untuk ini mungkin tidak dapat dikonfirmasi dengan benar, namun di sini saya akan mencoba berspekulasi bahwa otaknya beroperasi layaknya kecepatan cahaya, karena tubuhnya pun iya. Dan agar dia dapat berinteraksi dengan orang lain, dia harus melambatkan dirinya dan cara dia berbicara. Ini adalah cara yang digunakan secara konstan dan mungkin dia pun sudah lelah dengan hal itu. Yang membuatnya malas dan membuat orang-orang yakin bahwa dia berhasil menyembunyikan rahasianya. Itulah alasan dia tidak bertarung dengan Ben Beckman, seseorang dengan IQ tertinggi di Ice Blue, di mana dia lebih pintar dari Nami. Dia tidak mau menggunakan kekuatan otaknya agar tidak menimbulkan kecurigaan di sekitarnya. Oda bisa saja menggunakan ini sebagai kata-kata bahwa don't judge book by its cover. Oda pun sering menggunakan tema itu di One Piece. Seperti mungkin contohnya Puding, yaitu dia menipu semua orang. Kita melihatnya bahwa Puding ini seseorang yang sangat baik, dan mungkin hal tersebut sama seperti Kizaru ini. Kita melihat Kizaru ini seseorang yang bodoh, namun nyatanya dia adalah seseorang yang sangatlah pintar, atau bahkan dia Vegapunk ini sendiri. Nah, lalu mantan 3 admiral pada pre-time skip, kita harus melihat aksi mereka di masa depan. Akainu sudah dipastikan dia akan menjadi villain terkuat di pihak Angkatan Laut, karena dia juga yang membunuh kakak dari Luffy, yaitu Ace. Serta Aokiji atau Kuzan yang menjadi anak buah Kurohige, dan kemungkinan dia adalah seorang mata-mata dari Sword sama seperti X-Drake. Dan pilihan paling pas untuk Kizaru selain admiral biasa adalah ini.
Ya, mungkin di sini saya juga tahu ini mungkin akan sangat aneh bagi kita yang sudah terbiasa dengan Kizaru sebagaimana adanya. Namun ini hanyalah petunjuk atau benang merah yang dapat ditarik dengan menyatukan beberapa fakta yang ada. Seperti biasa, ini hanyalah teori. Sesuatu bisa saja terjadi ataupun tidak terjadi, tapi tetap saja semuanya berada di tangan God Oda ini. Ini bukanlah teori jika tanpa faktor lain yang mendukung teori tersebut. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang hubungan Kizaru dan Vegapunk di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.